Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Ima Anime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Luwu pada masa Lontara dan juga pada masa Islam. Kira-kira peristiwa penting apa saja yang terjadi pada masa ini? Serta apa pengaruh masa Lontara dan masa Islam ini terhadap kerajaan Luwu serta kehidupan masyarakat di masa sekarang. Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Kerajaan Luwu pada masa Lontara dan pada masa Islam. Masa Lontara atau periode Lontara ini adalah masa setelah periode Galigo berakhir. Sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa masa Galigo berakhir setelah terjadinya peristiwa Si Andre Bale, yakni peristiwa di mana masyarakat dalam keadaan kacau dan serba salah, dikarenakan mereka kehilangan sosok pemimpin mereka yang mampu melindungi dan menjaga keamanan rakyatnya. Kelompok-kelompok kecil kemudian mulai menjamur dan berlomba-lomba untuk saling menguasai satu sama lain. Masyarakat tidak punya sosok pemimpin yang kemudian menjadikan masyarakat seperti kehilangan arah pada waktu itu. Apalagi masyarakat kala itu menganggap bahwa hanya keturunan dewata sajalah yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga sulit bagi mereka untuk mencari orang biasa untuk diangkat sebagai pemimpin kala itu. Masa Si Andre Bale ini benar-benar berakhir ketika datangnya seorang pemimpin yang juga merupakan keturunan Dewata atau Dewata Patotoe. Beliau adalah Simpurusiang. Simpurusiang sendiri masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat kala itu sebagai keturunan Dewata yang turun dari langit untuk menghentikan kekacauan yang terjadi di muka bumi, serta mengatur kembali sistem dan tatanan pemerintahan. Sejak Simpurusiang berkuasa, maka perlahan-lahan sistem pemerintahan di Tanah Luwu kembali berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan di kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan di masa yang akan datang. Periode Lontara ini diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Pada masa ini, Kerajaan Luwu kian menunjukkan dominasinya. Dengan jumlah wilayah kekuasaan yang cukup luas, Luwu menjelma menjadi kerajaan yang semakin kuat kala itu. Ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa Simpurusiang ini adalah Datuk Luwu pertama. Dianggap sebagai Datuk Luwu pertama, dikarenakan berkat dialah dimulainya era kerajaan yang lebih baik di Tanah Luwu. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena banyak pula yang menganggap bahwa Datuk Luwu pertama sudah pasti adalah Batara Guru, dengan sumber pendukungnya adalah kitab Ila Galigo itu sendiri. Kerajaan Luwu pada masa periode Lontara ini kemudian berakhir setelah ditandai dengan masuknya periode Islam ke Tanah Luwu yang dimulai pada abad ke-17. Dengan demikian, kita memasuki periode Islam atau Kerajaan Luwu pada masa Islam. Lapatiware adalah Datuk Luwu ke-15 sekaligus Datuk Luwu pertama yang memeluk Islam kala itu, sekaligus juga menobatkan beliau sebagai raja pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam. Masuknya Islam tentu membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap Kerajaan Luwu. Budaya-budaya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sebisa mungkin ditinggalkan atau diakulturasikan, supaya budaya-budaya tersebut bisa tetap ada, namun dengan beberapa perubahan agar tetap menyesuaikan dengan syariat Islam. Masuknya syariat Islam ke dalam Pangandaran kemudian membawa perubahan
baik dari segi tatanan masyarakat, pola berpikir, hingga kebiasaan masyarakat di Tanah Luwu. Salah satu pola pikir yang semakin ditinggalkan kala itu adalah anggapan bahwa pemimpin asal Datu Luwu adalah keturunan Dewata, yang mulai tidak begitu dipercaya lagi oleh masyarakat. Meski demikian, pada masa itu masih ada juga orang yang beranggapan bahwa seorang Datu Luwu adalah keturunan Dewata, utamanya apabila mereka menengok kembali sejarah tentang betapa karismatiknya para pemimpin kerajaan Luwu terdahulu. Meskipun semakin melemah, namun hingga berakhirnya masa kerajaan yang beralih ke dalam masa kemerdekaan Indonesia, bahkan hingga saat ini pun, penggambaran sosok Datuk Luwu sebagai orang yang turun dari langit masih sering diceritakan di mana-mana. Ini adalah bagian dari sejarah. Memang sulit untuk dipercayai, dan memang tidak wajib untuk kita percayai. Cukup kita tahu saja hal ini sebagai bahan pengetahuan sejarah saja, agar nilai-nilai hormat kita kepada para leluhur terdahulu tidak hilang dan terus ada sampai kapanpun. Bijak Toluwu. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apabila kalian punya pendapat lain soal ini atau punya tambahan lain soal ini, bisa teman-teman ceritakan di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang suka dan menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk like ini video. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain, oke? Dan jangan lupa juga tentunya untuk subscribe ke channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena akhirnya channel ini telah mencapai 10.000 subscriber. Tentunya ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Mungkin bagi YouTuber lain atau konten kreator lain jumlah 10.000 itu jumlah yang biasa atau bahkan sedikit. Namun bagi saya sendiri 10.000 itu sangat berarti teman-teman. Rasanya seperti ada 10.000 orang yang mendukung saya untuk terus membuat video-video soal Luwu, soal Bugis, soal Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Ini adalah suatu hal yang sangat berarti bagi saya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Terus dukung channel ini karena kita akan terus berkembang dan menyajikan berbagai macam konten-konten menarik lainnya seputar Sulawesi Selatan. Oke? Dan sebagai bentuk perayaan 10.000 subscriber, maka nama channel YouTube Imanime ini akan berganti nama menjadi Imanime Celebes. Dikarenakan nama Imanime itu apabila kita ketik di pencarian, maka yang muncul itu antara konten saya atau malah konten anime teman-teman. Jadi supaya tidak bercampur dengan konten anime di pencarian, maka kita tambahkan kata Celebes di channel Imanime. Jadi Imanime Celebes, supaya ketika dicari nanti yang muncul itu konten-konten Sulawesi Selatan, konten-konten saya, bukan lagi, tidak bercampur lagi dengan konten-konten anime. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.